Ketika laptop udah dibikin setipis ini dan seenteng ini, tapi masih ngasih full size HDMI dan juga USB-A, kira-kira apa sih yang dikorbanin lagi? Buat tampilan eksterior, jujur aja nih, ZenBook S13 ini punya desain yang paling mewah dari semua ZenBook yang pernah kita tes selama ini. Bahkan, dibanding sama ZenBook S13 OLED yang dulu pernah di review Mike aja, desain kayak gini malah lebih stylish tapi tetap elegan. Sekaligus masih ada identitas ZenBooknya juga. Ada dua pilihan warna yang bisa dibeli di Indonesia, yaitu Powder Blue atau biru dongker, dan Basalt Grey atau review unit kita yang kali ini. Kalau menurut gue sih, review unit kita lebih ganteng ya daripada yang Powder Blue. ZenBook S13 yang kali ini punya selling point itu adalah portability, alias mereka pede banget dengan tipis dan entengnya ini laptop. Kalau dibanding dengan yang tahun lalu, tebelnya itu berkurang sekitar setengah sentimeter, alias yang sekarang itu cuma 1 sentimeter. Dibanding sama HP gaming aja, ini mirip-mirip loh tipisnya. Laptop ini adalah saingan utamanya LG Gram, atau buat kita-kita yang ada di Indonesia, ini adalah laptop yang bisa kita beli yang paling mendekati LG Gram tersebut. Bahannya terbuat dari magnesium aluminium alloy, makanya bisa seenteng itu. Dan walaupun ini adalah ultralight laptop, tapi laptop ini tetap lolos uji military standar. Ngebuka laptop ini juga gampang dan hinge-nya solid, ergolift laptop ini terlihat lebih ngangkat dibanding ZenBook yang lain. Monitornya tentu udah menggunakan panel OLED beresolusi 2.8K yang color gamutnya udah nggak usah ditanya lagi, pasti udah mentok kanan, dan juga udah support sama HDR 10-bit. Namun, berbeda dengan panel OLED Asus yang lain di mana udah 90 atau 120Hz, panel yang ini refresh rate-nya mentok hanya di 60Hz aja, ditambah monitor ini juga tidak touchscreen. Lalu berbeda dengan ZenBook lain yang biasanya mempunyai fingerprint scanner di power button-nya, laptop ini menggunakan face recognition untuk Windows Hello mereka. Keyboardnya berlayout khasnya Asus dengan 3 level backlit, FN lock juga ada di sebelah kiri bawah, dan patch up patch down yang tergabung dengan arrow button. Namun, entah kenapa power button yang tergabung dengan keyboard ini, dia nggak ada teknologi hold untuk matiinnya. Jadi, kalau ketekan dikit, dia akan otomatis bisa sleep ataupun shutdown. Tapi kalau mau di set pun di power plan setting, dia malah jadi nggak berfungsi apa-apa. Nah, masuk ke konektivitas port, walaupun tipis-tipis gini, tapi pilihan port yang dikasih Asus masih tergolong banyak loh. Di sebelah kanan ada audio combo jack dan USB 3.2 Gen 2 Type A, sementara di sebelah kiri ada full HDMI 2.1 port, berikut dengan 2 Thunderbolt port. Tapi, walaupun Asus ngeklaim ini HDMI 2.1 yang alias bisa sampai 4K 120Hz, saat kita ngetes laptopnya dia cuma bisa maksimal 4K 60Hz atau 1080p 120Hz aja. Kayaknya ini bukan HDMI 2.1 deh, melainkan 2.0 doang. Oke lah, sekarang kita move on ke spesifikasi dulu kali ya. Jadi di dalam laptop setipis ini ada Core i7-1355U dengan 16GB RAM LPDDR5 yang disoldered, dan storage-nya itu adalah 1TB SSD PCIe Gen 4, jadi udah ngebut banget lah. Dengan SSD segebut ini, jadi boot up pun cepet, dan juga sekarang boot up-nya itu ada animasinya, dan ini Asus banget. Keren sih Asus kalau ZenBook-nya itu punya boot up animation kayak gini. Saat kita tes Cinebench R15, performa Core i7 yang ada di sini ternyata nggak jauh berbeda sama Core i7-1250U yang ada di NVOLED. Kalau dilihat-lihat juga performa prosesornya ini nggak terlalu menonjol dibanding dengan saingan tim merahnya. Konsistensinya juga agak disayangkan, dia turun sekitar 30% dari performa maksimalnya, tapi masih kita maklumi karena ini adalah laptop tipis. Tapi yang paling kita sayangkan itu adalah performa IGP-nya. Karena beralih dari tim merah ke tim biru, jadinya performa graphics laptop ini tuh nggak sekencang kakaknya yang udah pakai Radeon 680M. Tapi kalau mau dipakai game-game iseng ya sebenarnya bisa sih. Ya Dota 2, Evil Genius ataupun Genshin Impact sebenarnya bisa dimainin frame rate yang playable asalkan kita nggak mengincar 60 fps banget. Kalau mau dipakai buat content creating juga bisa, seperti software Adobe yang memang pro dengan Intel, dia bisa ngerender video 4K H264 berdurasi 5 menit dengan waktu yang cukup singkat. Tapi tentunya laptop ini nggak ditujukan untuk penggunaan 3D design seperti Blender.
Nah, salah satu yang keren dari laptop ini adalah walaupun dengan bodi yang tipis, tapi Asus tetap berhasil menaruh 2 fan dan 2 heat pipe buat coolernya si CPU ini. Suhu CPU-nya sih sebenarnya pas kita lagi full load banget ya, itu lumayan panas sih, mentok di 83 derajat dan stabilnya itu sekitar 79 sampai 80 derajat. Dan suhu surface-nya juga mentok bisa sampai 50 derajat kalau misalnya laptop ini lagi stres banget. Untungnya kalau hanya untuk penggunaan Microsoft Office aja, suhunya aman kok. Walaupun ini adalah laptop tipis non-enteng yang premium, tapi ada beberapa hal yang gue kurang serak saat memakainya. Ya, namanya juga buat bikin laptopnya tipis, pasti ada yang harus dikompromi. Yang pertama adalah keyboardnya, jadi keyboard ini dipertipis sekitar 25%, jadi buat orang yang suka travel keyboard dalam kayak gua, yang ngetik di sini jadi lebih pendek ketimbang ZenBook yang biasanya. Lalu yang kedua adalah touchpadnya, jadi walaupun secara ukuran touchpad ini udah lebih besar sekitar 9,5% dari sebelumnya, namun touchpadnya ini punya klik yang cetek, jadi touchpad ini kerasa agak ringkih dan feeling klikinya juga nggak solid. Kalau misal menurut gua ya untuk laptop yang memang tipis banget, mending pakai teknologi haptic feedback sih. Tapi kalau misalnya memang udah pakai haptic feedback, pasti laptopnya udah mahal banget. Yang ketiga adalah speakernya. Jadi saat pertama gua ngeliat lubang speakernya ini tipis banget, gua agak skeptis dan ternyata memang bener aja. Suaranya itu nggak terlalu clear dan bahkan distorsi hanya di 55% ke atas. Kalau gue sendiri sih saat bawa laptop ini lebih prefer untuk pakai headphone aja sekalian. Tapi untungnya ketipisan laptop ini nggak mengorbankan battery life. Jadi baterai yang ada di dalamnya ini dipres banget sampai memakan sekitar 60% dari keseluruhan laptopnya. Dan karena itulah baterainya itu bisa sampai 10 jam di pemakaian ringan kita. Kualitas webcamnya sih udah cukup oke ya. Kalau kita lihat di sini resolusinya udah Full HD, jadi udah cukup bagus untuk kejernihannya, warnanya juga standar, tapi ada beberapa noise yang masih noticeable di sini. Nah, yang gua concern adalah suara dari mikrofonnya. Mikrofonnya itu punya AI noise cancelling juga, tapi di sini suara gue jadi agak muffled. Tapi masih bagus lah untuk sebuah mikrofon dari laptop. Kalau laptop 13 inch yang di atas 1 kilo emang bener-bener berat untuk kalian, ya jawaban high end-nya itu hanyalah laptop ini, karena yang paling enteng dan paling tipis ya cuma dia aja. Tapi kalau kalian mencari performa yang nggak terlalu jauh tapi ingin mencari touchscreen dan laptopnya itu bisa dilipat-lipat, masih ada HP Envy OLED yang harganya itu 3 juta lebih murah daripada laptop ini. Atau kalau kalian hanya ingin mencari performa aja dan nggak terlalu harus bisa yang enteng dan tipis banget, masih juga ada Acer Swift 14 dengan Core i7 yang high performance. Jadi ya tetap sih kita harus menghargai kalau Asus itu ternyata memang bisa bikin sebuah laptop yang setipis ini, seenteng ini, tapi tetap fungsionalnya itu banyak. Dan juga dia udah dikasih Office Home and Student 2021 juga. Jadi itu aja sih paling. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.